bahwa Yesus itu beribadah pagi-pagi, bukan hari Minggu. Siapa yang ngajar kau pergi hari Minggu? Woi, siapa yang ngajar kau hari Minggu, woi? Mana dalilnya, woi? Gak bisa kan, teberak kan kau, gak bisa kau kan menjawab. Yang betul, tadi makan 3 kali, sekarang pagi-pagi. Ini masih 1, 2 lagi. Sekarang ku tanya sama kau, dalil kau. Sekarang kau jawab, siapa yang ngajar kau beribadah hari Minggu? Cepat jawab. Cepat jawab, dalil. Mana dalil kau hari Minggu? Mana? Mana? Jawab dong. Masa kau nggak bisa menjawab? Aku dari tadi udah merepet aja, udah menjawab, membaca. Sekarang kau mana? Jawab. Nggak bakal bisa jawab dia. Coba Gurunda dijelasin kenapa mereka nggak mengikutin ajaran Yesus yang beribadah tiap hari bersujud. Ya, memang mereka ini antikristus. Udah dibilang, percaya deh sama Bang Suma sekali-sekali. Mereka ini antikristus, anti terhadap ajaran Yesus. Iya. Karena ya murid-murid Yesus itu mengikuti Yesus. Contoh misalnya di dalam Kisah Para Rasul 3, nomor berapa itu? Nomor 59. Di situ ada Petrus, di situ ada Yohanes. Kemudian mereka ke bait suci untuk berdoa. Sholat apa itu dia? Jam 9. Jam 9 dia sholat. Kalau dia sholatnya itu pagi, berarti dia sholat duha. Kalau dia itu sholatnya malam, berarti dia sholat isya. Nah, Kristen, mana ada mengikuti itu? Nggak ada mereka mengikuti itu. Jadi izin ya Bang Juma, mereka ini selalu menghina Nabi Muhammad. Nabi kau sering ke gua ya katanya. Pakai dong kepala kau tahun 1400 tahun yang lalu. Nggak ada. Kalau orang mau bersemayam, dia aja dikejar-kejar sama tentara Romawi. Ya tentu dia pergi ke gua. Sekarang gue tanya sama kamu. Ternyata Yesus kau juga suka di gua-gua nih ya. Yesus juga mencari tempat-tempat yang sepi, yang terpencil dan berdoa secara pribadi seperti di gunung dan di padang gurun. Lanjut Bang Juma. Ada juga dia di goa berdoa. Ada Yesus berdoa di goa. Jadi sekali lagi saya katakan, mereka ini antikristus, anti Yesus mereka, saudara-saudara kita ini. Mereka enggak percaya kepada ajaran Yesus. Contoh misalnya kita lihat di dalam Yohanes 11 nomor 38, Markus 15:49. Yesus itu pergi ke goa dan berdoa di sana. Tapi kalau teman Kristen ditanya, tidak mau terima. Oh enggak, Yesus tidak mungkin ke gua. Ya bacalah kitab saudara. Yohanes 11:38 itu apa yang terjadi di sana? Yesus ke gua, berdoa, maka maskullah hati Yesus, dia ke gua. Kalau kita lihat dari Yohanes 11 itu, nomor 38 sampai nomor 45, situ Yesus berdoa di dalam goa sampai kemudian pintu goa itu terbuka. Gitu teman-teman. Ya sekali lagi cuman itu yang bisa saya katakan, mereka ini anti terhadap Yesus. Apa yang Yesus lakukan, mereka nggak lakukan. Tapi mereka merasa pengikut. Nah itulah kalau sudah dinubuatkan akan ada penyamar, ya, pasti tergenapi. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Nah inilah saudara kita ini yang dimaksud. Memang kebenaran itu pahit, tapi mau kayak mana? Sudah tertulis begitu adanya. Ya, Bang Drek. Silakan, Bang Drek. Ya, tadi itu ibadah hari Minggu katanya di mana ayatnya katanya kan? Kisah Rasul 20 ayat 7.
Dan 1 Korintus 16 ayat 2. Di situ dikatakan beribadah hari Minggu. Pertanyaan aku, Yesus kau atau Paulus Tuhan kau? Coba kau jawab. Coba jawab. Sekarang aku mengutip Yesus. Dari tadi kita bicarain Yesus. Kau menuhankan Yesus kan, bukan Paulus kan? Sekarang saya bertanya kepada kamu, di mana dalil yang Yesus katakan kau beribadah? Sekarang kan tadi aku berbicara dia 3 kali mencuci tangan, mencuci kaki, dia beribadah 3 kali. Yang aku bicarain Yesus atau Paulus? Hah? Siapa aku bicarain? Kok nggak nyambung ya? Kok nggak nyambung kau? Kita bicara Yesus, Yesus atau Yesua Al-Masih. Kenapa aku ngomongin Paulus? Siapa yang bicarain Paulus? Memang bongak kau ya, bongak kau. Makanya kau makan ikan, jangan makan babi kau. Di mana ada ajaran Yesus yang beribadah seminggu sekali? Aku bertanya Yesus, bukan Paulus, bongak. Kalau kejang itu jelas masalahnya apa, kejang jelas, ini nggak ada masalah kejang. Malu kau nggak bisa menjawab. Nggak bisa kau menjawab, memang kalau orang nggak bisa menjawab selain framing, kalau nggak nangis ketawa dia, nggak mungkin nangis kan? Jadi ketawa di teman-teman. Sekarang pertanyaan saya, dari tadi aku membicarain Yesus. Sekarang kutanya sama kamu, di mana dalil Yesus berkata bahwa kau beribadah hari Minggu? Nggak ada hubungannya sama Paulus, nggak kenal aku sama Paulus. Jawab, di mana dalil Yesus kau berkata? Kau menuhankan Yesus atau Paulus? Kau menuhankan Yesus? Kau minta tolong, hah? Kau minta tolong? Gak sanggup kau, darling. Gak sanggup kau, dadar guling. Woi, makanya kalau berpikir tuh pakai kepala, jangan pakai pantat. Jangan kejang. Maaf ya Bang, maaf ngomong aku kasar. Sorry. Lanjut. Ngantuk saya jadi hilang. Nggak apa-apa, saya maafkan. Bukan sama kau ya setan, kau tuh nggak ada otak. Kau kan tadi pemakan babi, kau tahu nggak? Babi itu si iblis, si Yesus membuang setan ke iblis, membuang iblis ke babi, terus babinya kau makan, makanya kau kayak babi. Terus? Makanya kelakuan kau kayak iblis. Terus? Ya iyalah, jelas, masa ada manusia kau bilang Tuhan dia nggak pakai baju udah berabad-abad, kau diemin aja, nggak iblis tuh namanya tuh. Terus pakai otak kau terus. Mau kau datang besok? Hah? Itu lawannya Daniel datang tuh. Wih, nggak kuat dia, dibawanya si Daniel yang blow on ini. Lebih blow on lagi si Daniel ini. Kau bawa si Daniel yang bodoh ini. Dia itu berpikir pakai pantat, bukan pakai kepala, tau nggak kau? Memang kau blow on pakai babi, itu babi katanya. Itu ada menghargai rumah yang ngomong. Tulul kau tulul. hancur, Mina, hancur. Ya, aku hancurkan dulu dia Bang Juma. Harus wajib. Kayak enggak, ini orang-orang ini Bang Juma, otaknya ini kalau dilembut-lembutin nggak bisa restart Bang Juma. Jadi kalau CPU udah tua itu kan nggak bisa dielus-elus, nggak bisa, dia harus tendang, dia bisa ditendang biar otak kau juk, langsung ditendang, langsung restart. Dia ngomong, kamu diam aja. Nggak usah kau jual-jual kamu satu muslimin saudara kami, nggak usah kau ikut campur kau monyet. Emosi banget ya saudaranya ya. Saudara karib. Kalian ini selama ini udah ngomongin, dibacakan, tetap aja masih aja kafir. Makanya perlu obrak-abrik otak kau itu. Itu ada Bang Juma, biar Bang Juma ngomong. Udah dia muncung kau. Diam kau. Kau mau ngomong sama aku, coba lawan aku cepat. Kau yang nggak ada ilmu, otak kau nggak ada, nggak bisa
Jangan sanggup kau baca baik benar. Dia bilang pakai ilmu. Binal. Kutina Binal. Udah biar Bang Juma ngomong aja. Ngomong Wih, Bang Juma. ketakutan Ayo, orang ini diskusi. Bang Juma. Ketakutan orang yang berjuma. Baru aku takut. Belum lagi nanti si Nora, si Mbak Mican, mampus Aku nyancor kalau kalian ibu-ibu dibuat aku kayak takut. ini kayak sambal terasi itu nggak kalian? Aku kalah. Wih, ketiga Kian Santang, kasihan ya cowok-cowok ini kayak perempuan ya. Ketakutan dia, ketakutan baru satu aku mama. Takut Bang. Kasihan ya kalian Cik. Sebenarnya mau nangis dia Bang Juma, tapi nggak malu dia, malu Bang Juma. Gurunda gimana bisa Malu nih. Malu nih. Aduh, sebentar ya, aku Bang Juma sebentar izin ya. Aku baca ayat yang paling indah di dalam Bible. Udah datang jauh dari Cuma banget guys. anak kiri dan adeknya. Wih, ketiga-tiga. Udah stop madam, stop. Biarkan Gurunda yang ngomong. Biarkan Gurunda yang ngomong ya. Takut Gini kena ya, giliran. gini ya. Kau bilang Mati sama Mina. penulis Bible kau ya. Kau bilang di dalam Bible kau. Nenek Sekali, lu. Pak. Kau bilang buah dada seperti buah anggur yang bergogosan. Gak terima kau, woi. Buah dada itu kayak buah pepaya kok. Kau bilang Madam, buah ini suara Aduh, banyak San. katanya buah dadamu seperti buah anggur. Bloon. Sudah 2000 tahun diam aja kau. Buah dada gak kayak buah anggur, bodoh. Ini suara apa nih? ibu lawan. Aduh nih. Mereka diam aja. Emang selama ini bini kau buah dadanya kayak buah anggur, bodoh. Emang lah otak ini gak bisa restart. Makanya otakmu tuh jangan makan babi, makan ikan. Kok diam aja selama ini. Bahkan pendetanya semuanya bilang buah dadamu seperti buah anggur. Sejak kapan buah dada jadi buah anggur, bodoh? Orang makan babi. Itu empuk-empuknya dia, bodoh. Udah Bang Juma sekarang Bang Juma yang ini orang bodoh ini perlu di restart otaknya biar dapat kamu biar dapet ini Bang Juma akan membacakan ayat-ayat letternya males-males nih ya biar dibacakan diam buka kuping kau lebar-lebar. Oke, lanjut. Jangan kasih ngomong madamnya, nanti dia ribut. Kau diam juga kau diam buka kuping kau lebar-lebar. Madam, diam. Disuruh. Diam ya, tenang. Buka kuping kau lebar-lebar jangan muncung kau aja yang bersuara Oke, pakai Madam, dalil. Tenang. Itu minum kencing. Itu tuh najis. Udah yang tertib. Gak, sebentar, aku mau bertanya Kian Santang, memang orang Kristen ini bodoh ya? Emang kau bilang, kau pikir di sini ada onta? Ada onta sini, bodoh? Ada onta, bodoh? Kau bodoh, kau laki-laki kok bodoh sih? Laki-laki itu pintar, jangan bodoh. Ada onta di sini, ada onta. Ada. Kapan kau lihat kami minum kencing onta, bodoh? Ada onta sini. Memang onta ini ya, kau nggak halusinasi, memang blow on kau. Makanya kau makan ikan yang babi kau, bodoh. Nanti Bang Juma. Iya. Nah, Muhammad Lanjut. Ya, Aku diam. terhibur. diminum. Lanjut. Diam, madam, diam. Jangan kau atur aku, ku tampar muncung kau nanti. Iya, Jangan kau atur Madam. aku. Siapa kau? Memangnya kau nggak sembarangan aku, setan? Iya. Makan kencing, suruh mama kau tuh jangan denger pakai Amsal. Nanti kalau bapak kau pergi pakai Amsal dia. Mau ku bacakan kau Amsal kau? Mau. Weh, kau suruh aku diam. Nggak kuat kau bacakan kitab kau. Mau ku bacakan kitab kau? Aduh, enak kali paling suka aku baca-bacain. Sebentar ya, diam kau ya. Diam. Bergetar bulu kau nanti sebentar ya. Bentar ya. Diam.
Inilah dia. Sebentar. Oh, ku hidupkan. Ku kecilkan suara dulu sebentar ya. Sebentar ya, Cin. Bentar ya, Cin. Suka kali aku. Woi. Diam. Mati min kan itu kuper. Ini enak kali loh, woi. Emang kalian menyembah batu? Yeskiel 23 ayat 1 sampai 21. Binatang aja. Ayat tentang seksual. Serem nih, serem. Waktu engkau telanjang bukil sambil menendang-nendang dengan kakekmu Itu ada kan Juma. dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dan merenggangkan kedua pahamu. What? Merenggangkan paha? What? Ini kita tuce merenggangkan paha. What? Aduh, capek aku ngajarin aku. Kita kan ibu-ibu. Dengerin. Tuhan menyuruh Hosea mencintai pelacur. Berarti zaman itu ya, ibu-ibu bilang sama anaknya, kau jangan jadi perempuan baik-baik ya, kau jadi pelacur aja biar kau dicintai Nabi ya. Berarti Tuhan kau menyuruh semua perempuan jadi pelacur. Pakailah otak kau itu. Gak sanggup kau kubacakan ayat-ayat meredummu. Satu lagi nih, aku nggak ngerti ya kenapa Tuhan kok nggak ada kerjaan ini ya. Betapa besar hawa nafsumu, demikianlah firman Tuhan Allah. Woi, emangnya Tuhan kok nggak ada kerjaan? Kok bicarain nafsu? Woi, masa Tuhan kok nggak ada kerjaan? Masa bicarain nafsu? Nafsu dipikirin. Woi, orang ini suka menjadi pelacur. Enggak, bukan orang ini. Ada yang ganda. Dia ngomongnya biar makin banyak orang sudah jadi pelacur. Ada yang ganda. Kau mau sekor-kor di sini. Kau nanti suka menjadi pelacur. Tahu? Gak kuat orang ini, woi. Guncang nih. Ya Allah. Ada. Jadi selama ini orang ini kalau buka Bible langsung halaman 230 yang halaman kayak gini-gini lompatinya. Ada. Aduh, jadi orangnya bilang gini, kalau baca Bible jangan lompat-lompat dong. Sekarang aku kasih tau sama kau ya, ini Bible kau dari halaman 1 sampai halaman terakhir kau telan nih, woi. Kau telan nih yang merenggang-renggangkan paha. Ada. Kenapa kau mau netek pakai bungkusan anggur kau? Ada. Ada. Ada 4 laki-laki nangis-nangis, madam. Baru aku loh, kok ada ibu-ibu lain. Meledak dia. Yang tenang tuh kau. Kenapa dalam kitab kau ada paha merenggang? Ada. Pakai otakmu. Tenang. Nangis kau. Yang senang tuh kau. Bisa Tuhan kau bicara aurat-aurat. Si aurat besar diomongin. Si aurat. Inilah dia si aurat besar. Nggak ada kerjaan Tuhan kau bicara aurat. Udah puasa Bang Juma, lanjut Bang Juma. Puasa. Tenang ya, tenang, jangan ribut lagi ya. Tenang. Ya Allah, Muhammad Madamnya Rasulullah. tenang dah. Dikasih tadi lauk pauk. Hei, woi. Kau pikiran pakai otak kau ya. Ini di dalam kitab kau ini. Kau telan ini. Kau telan ini. Telan. Telan peltain ini. Buah pelir. Ini kitab suci atau kitab bono? Ada buah pelir, buah dada. Orang nggak Bilang juga ribut. apa?
woi, kau bilang sama Tuhan kau kalau ngasih tahu aturan itu rule and regulasi, bagaimana cara menikah, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, jangan sampai itu sesama jeruk makan jeruk itu dinikahkan. Kita punya masaan jeruk sama jeruk udah nggak boleh disuruh dikawinkan. Malah rule and regulation nggak ada. Tenang. Buah pelir, tenang buah pelir nih woi. Mari diskusi sama cowok. Buat di siapa nak? Siapa nama kau di? Dah. Siapa nama kau? Bang Dred. Andreas, Gak salam. sanggup kau Selamat mendengar malam, Bang dibacakan Andreas. ini. Dah. Silakan kalian ini berempat kan ya OT-nya. Saya nunggu satu orang lagi yang pendeta semalam itu. Bertanya kalian satu persatu ya ke Gurunda. Yang nanti cowok Gurunda dong, jawab. maju dong, yang cowok dong. Iya, sama Gurunda nanti diam dulu Daniel, Daniel diam dulu. Madamnya Diam udah dulu. tenang. Udah tenang. Udah. Yang cowok ternyata dia suka jeruk sama jeruk loh. Madam, tenang. Udah Dah, dimasukkan ke satu-satu kandang juga. ya. Astagfirullahaladzim. Dah. Bun, izin dulu ya. Oke, lanjut. tertibkan dulu. Tenang ya, tenang. Sorry ya Bang Juma. Iya. Lanjut. Oke, silakan kalian satu-satu ya, ngomongnya satu-satu. Silakan bertanya satu-satu. Siapa dulu? Drek, Gimana? silakan. Siapa? Saya. Boleh. Drek dulu. Bang Juma. Ya, Jangan ke ibu-ibu juga. ya saya jadi lemas dengarkan tadi Amsal dibaca. Ini si madamnya ribut, tak menghargai apa Gurundanya. Negara Amcal. Memang kalau ada ibu-ibu parah, nggak bisa. Nggak usah kau fitnah aku. Ini Bible kau. Aku cuma ngebaca, woi. Jangan kau fitnah aku ya. Ini Bible kau. Salahkan yang penulisnya, woi. Lanjut. Udah, aku tahu itu kitab itu kau manfaatkan di sini. Lanjut. Sang di sini, ayo. Sang. Kesurupan madam sendiri, kesurupan dia. Kenapa Iya, dia namanya memperhatikan terangsang? membawa ayat itu untuk alasan Nggak, aja. dengar teman-teman Bang Juma sebentar ya. Katanya aku kesurupan. Ya, Padahal ini isi sengaja kitab di sini. sucimu loh. Berarti semua yang ngebaca kitab kau ini kesurupan gitu. Bawa ayat itu dulu. Ini kitab siapa? Enggak, aku bertanya. Ini aku serius. Aku bertanya. Ini kitab siapa? Bawa Sebentar. ayat itu dengan Madam, Woi Daniel, diam dulu mulut kau. Sekarang ku tanya, ini kitab siapa? madam tenang. Ini kitab siapa? Ini kitab siapa? Coba ku tanya dulu. Ku tanya. Madam, mau nangis kau ya? Madam. Tenang. Iya, kasian kali nonton-nontonnya jijik kali aku dengernya loh. Iya. Sumpah jijik aku dengernya. Ih, udah lele. Enggak, ini kitab siapa? Aku bacain kitab kau. Kau bilang aku kepanasan, aku kesurupan. Ini kitab kau yang kau bacakan, botol. Ya udah. Drek, silakan kalau mau bertanya dulu, Drek, silakan. alasan Udah, bawa ayat makanya itu jangan pada nyenggol-nyenggol lu. sang-sang Udah, di sini. silakan kalau mau diskusi satu-satu. Oke, Bang Juma. Diam nak. Bang Juma. Ya bertanya aja lo, bertanya. Itu Gurunda lagi ngambil Oke. minum. Iya, sang. Bang Juma, ini bertanya nih. Pertanyaan gampang lah ini. Apa bedanya Muslim sama Islam? Islam itu hukumnya, yang melakukan hukumnya itu orangnya disebut Muslim. Terus? Sama seperti Kristen dengan Kristiani. Kristen itu hukumnya, Kristiani itu orangnya, gitu. Berarti sama. Artinya sama. Nah, Amsal bikin mual. Hah? Gimana? Artinya sama. Muslim sama Islam itu sama.
Kan udah aku bilang tadi, Islam itu hukum, aturan. Yang menjalankan aturan itu orangnya disebut Muslim. Gara-gara ambil error, mual aku langsung. Iya. Jadi Yang keduanya jangan sama yang lain gitu. Beda Kenapa? Islam yang lain, Islam yang lain Pantaslah beda. kau ditolak oleh para ulama Zuma. Iya, Itu narasi artinya yang keduanya taat. jangan Taat dan selamat. Kok kamu bilang orang yang makanya kamu tuh ditolak para ulama. Ipli. Yang taat di situ siapa? Ya manusia lah, masa babi. Nah kamu itulah aku taat? bilang kucelu orangnya, otakmu retak. Bukan kamu Rusak bukan memang. Daniel, Daniel, Kamu kok aku tahu. tunjang muncung kau nanti ya, jangan kau ganggu ya Bang Juma ini, aku Madam. tampar kau nanti ya. Madam, tenang. Mampus. Madam, Semua aku datang besok. Diam. Nak. Makanya Zuma, kamu tuh menjelaskan itu sesuai dengan perkataan ulama. Kok kamu ngarang-ngarang sendiri? Makanya kamu tuh ditolak. Muslim itu pelakunya. Muslim Mana itu ada begitu? oknum. Muslim. Lalu menurutmu orang yang dengar ku ajari Ya kau, itu Dis. orang, kau sudah sebut orang berarti pelaku. Muslim Bah. itu artinya orang yang percaya. Ya itu Kalau pelakunya. Islam, Ndul. dengar ku ajari kau, Dis. Islam itu artinya selamat. Kok kamu bilang tadi gimana coba? Selamat hukum-hukum yang Mana didatangkan ada oleh hukum-hukum Tuhan. apa kamu udah ada ngerti-ngertinya kamu tuh dari dulu ku ajari kamu masih tololnya dak karo. Ya udah turun kau bego. Udah kau turun. Lu Kau ke turun. toilet. Isap sedot itu toilet. Sedot. Banyak cerita. Udah sombong, bodoh, bahlu lagi. Kristen lagi. Udah Ya, Kristen, bodoh, lagi. makan babi lagi, iblis Madam, kalian. diam, jangan ribut. Ini yang jadi dadam, kok kayak orang ini loh, bodoh kali loh laki-laki ini, kok Diam, bencong atau Madam. apa kau? Kita diskusi sama Bang Juma. Udah diem kau, suka hati aku lah mau ngomong, memang ini kau room kau, diem kau. Aku kan mau diskusi sama Bang Gak usah kau larang-larang aku. Iya, Asik. diam. Aku mau bertanya lagi nih. Diam, aku tampar kau nanti diam. Aku lebih tua dari kau ya, monyet. Aku ini orang tua loh, orang tuamu. Kepala kau. tahu nih. Jangan gitu. Tahu nih. Bang Juma, bertanya lagi Tahan nih. dong sangainya dikit. Bang Juma, Ya. apa bedanya lagi nih masjid sama musola? Nih, nanti ya. Ini penting. Boleh kan pengen tahu? Kalau masjid itu identik dengan rumah ibadah yang besar. Kalau musola itu rumah ibadah, tempat ibadah kecil. Itu musola. Kalau masjid itu tempat untuk melakukan sholat Jumat. Kalau musola itu untuk sholat sehari-hari. Itu musola itu tempat sujud, tapi dia bentuknya kecil. Kalau besar dia jadi masjid. Ya berarti musola siapa aja bisa ke situ kan? Misalnya ini orang lagi jalan-jalan nih, pergi ke musola bisa kan? Masjid juga begitu. Masjid, tapi ada waktunya enggak? Yang wajib ada waktunya. Iya, maksudnya sholat ini kan ada waktu. Sunnah juga ada di waktunya. masjid. Iya, semua sholat itu semua ada waktunya. Berarti bedanya cuma itu tadi, musola sama masjid hanya ini tempat kumpulan besar di masjid gitu. Iya. Kirain nengok waktunya kan, waktunya jamnya misalnya zuhur di masjid. Kalau musola ya sholat ini aja, sholat ya pas lagi di tempat tongkrongan ada musola, sholat gitu. Ya sama, fungsi masjid dan musola itu sama. Kalau itu apa surau? Sama aja nya itu. Ya masalahnya ada surau dekat rumah ini, surau ada, musola ada, masjid ada. Tapi surau jarang dikunjungin gitu. Ya itulah, artinya bukan masjid. Surau itu tempat pada saat
tidak sempat ke masjid, surau juga tempat belajar, tempat kajian bisa. Surau itu sama dengan musola. Iya, tapi surau di sini kan agak ini, agak di tepian, agak ini di sudut-sudut gitu lah. Tapi jarang orang ke situ gitu. Ya itulah fungsinya musola, sama seperti surau. Nanti kau tanya lagi apa bedanya sepatu dengan sendal, ku tokok kau ya. Masalahnya surau itu jarang dikunjungi oleh ini umat muslim Islam. Iya, karena dia itu bukan masjid. Alamak. Musola sering dikunjungin. Tergantung masyarakatnya. Iya, saya tanya kenapa kok surau itu kok jarang dikunjungin gitu loh. Ya tanyakan kepada orang yang ada di sekeliling surau itu, kenapa mereka jarang ke Gitu. surau. Orang yang datang ke situ paling 1, 2, 3 orang gitu. Ya mungkin mereka lebih sering ke Rame. di masjid. Mungkin Surona sering ke masjid. karena jauh juga Gurunda. Enggak dekat. Iya. Enggak juga jauh. Ada masjid dekatnya situ. Ada musola, ada Ya juga. iya makanya. Surau ada juga. Ya makanya mereka lebih ke masjid. Tapi surau ini lebih jalannya lebih bagus gitu loh. Kenapa orang tuh perginya ke masjid atau musola? Apa sih orang ini? Kan Pertanyaan lu jalannya kayak pertanyaan botol lah. jalannya mau ke masjid itu ke surau itu bagus, aspal. Enggak, ini anak ini curhat atau apa Bang Juma? Ini nggak penting banget loh dinaikkan ini dia Kian Ya, Santang. masalahnya dia bertanya sambil coli, jadi kayak gitulah. Kayak mana? Ya karena ada masjid di sini, ditanya lah masjid ada, surau ada, musola ada. Ini aneh-aneh aja Apa? pertanyaannya. Ya kan pengen tahu. Udah ku jelaskan pun. Berarti sama aja semua fungsinya. Sama. Iya, tempat sholat. Ya udah, kalau sama kan pengen tahu, kan enggak salah kita pengen tahu. Bertanya aja susah Kristen-Kristen ini. Jadi menurut Bang Juma siapa yang disalibkan itu? Belum selesai kemarin kita diskusinya. Apa? Jadi siapa yang disalibkan? Kalau bukan Yang Yesus siapa? disalibkan penyesat. Penyesat. Siapa? Aku yang berkata akulah dia. Iya, siapa namanya? Yudas. Di mana dalilnya? Kemarin kan nggak jelas di mana dalilnya, nggak ada Kan ditunjukkan. sudah ditunjukkan kemarin pun. Yohanes 18 itu. Ngaku pun dia di situ Yudas. Nggak Ada aja orang ini. Makanya baca original teksnya. ditunjukkan siapa yang pengen ya Yudas. Maksudnya siapa penggantinya? Pengganti Yesus salibkan itu Ya siapa? Yudas lah. Siapa lagi kalau bukan Yudas? Di mana dalilnya? Kan kemarin udah ditunjukkan kau. Nggak ada. Udah dibilang baca original teksnya. Yohanes 18 nomor 5. Baca. Bentar. Yohanes, bentar ya. Hmm. Yohanes Yohanes 18 nomor 5. ayat 5. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret, katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri Nah, itu. bersama-sama mereka. Ya Yudas yang mengkhianati kan, bukan Ya, tapi di situ akulah digantikan. tidak ada kata dia di situ. Di situ jelas artinya akulah Yudas. Ya, aku mengkhianati dia, Yesus. Ya akulah Yudas yang mengkhianati Yesus. Itulah. Ya kan Apa sih, Bang? dikatakan dia menggantikan Yesus di kayu salib kan? Loh, kan Yesus mengatakan, Bung, di dalam Lukas 21, penyesat itu berkata akulah dia. Kurang jelas rupanya. Di mana? Lukas berapa? Lukas Lukas 21 nomor 8. 21 ayat 8. Susah orang ini, dia yang Kristen, dia pula yang Yesus bertanya. waspada supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang yang akan datang kepada memakai namaku dan berkata akulah dia dan saatnya sudah datang. Janganlah kamu gitu. Akulah ini siapa? Penyesatnya itu mengaku akulah, ku cakar juga matamu, nah. Akulah dia itu di sini dikatakan nabi-nabi palsu, Dinda. Sebagai ya, nggak ada nabi palsu di situ, koplak. Ya ini kan tanda-tanda akhir zaman.
Setelah Yesus Astagfirullah, mana setelah ada Yesus di ke situ di surga bakal ada nabi-nabi waspadalah palsu. kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ini kan Yesus berkata setelah dia mau berangkat ke surga, bangkit ke surga. Kata Iya, dia dia katakan berkata, supaya jangan murid-muridnya kamu waspada. percaya bahwa akan Ah. ada nabi-nabi palsu. Mana Itu. ada nabi palsu di situ? Ya, ini Penyesat. bukan. Lukas 21 nomor 8, coba aku baca. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, Kan? penyesatnya mengaku apa? Akulah dia. Nah, ketika ada oknum sebelum ditangkap, ditanya, aku mencari Yesus dari Nazaret. Dia berkata, akulah dia. Tergenapi nggak? Tergenapi maksudnya? Yesus berkata, kalau ada orang berkata akulah dia, dia adalah penyesat. Apa sih ini? Nah, berarti yang ditangkap itu mengaku ndak akulah dia. Yang ditangkap itu Yesus. Kenapa kau mengatakan Yesus sementara Yesusnya memang menubuatkan? Lah, lalu yang mengaku akulah dia siapa? Ini kan artinya ini jangan percaya bahwasannya dia bakal ada nabi-nabi palsu yang memakai begitu. memakai nama aku. Bukan katanya. itu poinnya. Alamak, inilah kalau IQ rendah kali, susah Kan memang. itu ayatnya itu loh. Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada orang yang berkata akulah dia. Betul tidak? Iya, dikatakan akulah dia ini Penyesat enggak itu? Orang yang mengatakan percaya, akulah dia penyesat katanya. atau bukan? Memakai nama dia, nama Yesus. Penyesat tidak yang mengaku akulah dia? Iya, penyesat. Nah, yang ditangkap sebelum ditangkap ini mengaku enggak akulah dia? Yang ditangkap. Ya, mengaku dia Yesus. Nah, gitu dong. Terus? Jadi, yang ditangkap ini mengaku akulah dia kan? Iya, dia kan disalibkan Yesus. Lah, berarti penyesatnya Yesus. Ya memang di Alkitab kami dikatakan itu Yesus yang disalibkan. Ya, berarti Yesus lah penyesat yang datang kepada Paulus, itulah penyesat itu. Memang Yesus menubuatkan, waspadalah kepada Yesus palsu. Yang pertanyaannya siapa yang digantikan kok jadi penyesat? Penggantinya Apa Yesus sih orang itu ini? siapa? Yesus berkata, Jadi lari penyesat itu. Udah kamu turun emosi aku lihat kau. Kau bodoh kali jadi orang. Percuma kau itu tuh wujudmu manusia tapi otakmu itu otak ayam. Otak ayam. Dikasih jasad manusia tapi isi kepala ayam. Yesus berkata kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Sejenak sebelum penangkapan ada orang mengaku Yesus dan berkata akulah dia. Ya itulah penyesatnya yang disalib itu. Yang kau sembah itulah penyesatnya. Kau itu penyembah penyesat. Dalilnya udah jelas sekalipun. Halo Juma. Halo juga. Ya. Kamu tuh jangan suka comot-comot gitu. Baca yang lengkap. Lalu bagaimana ceritanya? Di mana bisa kau Baca. tunjukkan dalil mengaku akulah dia? Coba kau tunjukkan dalil selain yang Ayat- ditangkap ini. Ayat Diam dulu. yang kamu baca dulu. Diam dulu. Tampilkan, baca. Diam dulu. Kalau bukan yang ditangkap itu yang Kau mengaku kan dari akulah tadi dia. merahasiakan ayat. Kalau bukan yang ditangkap ini mengaku akulah dia sebagai penyesat, tolong tunjukkan oknum yang mana mengaku akulah dia selain yang ditangkap ini. Ayo. Silakan tunjukkan, Bung. Woi. Kau tunjukkan. Baca ayatnya itu. Kan sudah Kau kau jangan baca comot-comot tadi. sedikit aja. Baca semua. Lalu Ayat satunya siapa yang apa? engkau Baca. cari? Siapa yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Orang itu mengaku Yesus dan berkata akulah dia. Penyesat enggak itu? Penyesat enggak? Menurut Yesus yang mengaku akulah dia ini. Hah?
Saudara, Di ayat mana? Di ayat mana itu? Astagfirullahaladzim, kau turun, kau ke gereja, kau lihat, kau colok pantatnya pendetamu, habis itu kau jilat tanganmu. Kau tidak tahu dalilnya, kau membantah. Orang itu membantah kalau sudah tahu dalil. Malah ditanya di mana itu tertulis. Makanya kurangi makan asu. Jangan terlalu makan asu kalian itu. Orang kalau makan asu cuma menggonggong, tidak ada arti bahasanya, kalimatnya itu. Anjing itu cuma ngomong au 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 au, apa maknanya au 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 itu? Apa artinya? Enggak ada. Kalian dah itu pintar bicara, berkata, tapi enggak ada makna apa yang kalian sampaikan itu. Giliran ujung-ujungnya bertanya, itu tertulis di mana? Koplak. Ini yang suka bikin birahi orang-orang ini. Yesus berkata kepada muridnya, wahai muridku, ya paman, waspadalah kepada penyesat. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak ada, beri salam orang lagi memberikan materi, beri salam di tengah-tengah. Emang lu siapa? Jadi Yesusnya berkata, syarat untuk memenuhi posisi sebagai penyesat, pertama, memakai namaku. Kedua, berkata, akulah dia. Terpenuhi nggak terhadap manusia yang disalib yang kalian tuhankan itu? Terpenuhi atau tidak? Terpenuhi nggak? Memang kalian ini aneh. Diajarkan supaya kalian itu sadar, supaya kalian itu waras, jangan gila permanen. Kami itu cinta kalian. Kalau tidak cinta ngapain kami larut malam kayak begini? Habisin waktu. Karena kami sayang. Karena kami tidak membiarkan kalian itu menyembah kepada penyesat. Yesus sendiri yang berkata kok, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Itu jelas itu dalilnya. Kata Yesus, wahai muridku Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Itulah ia yang disalib itu. Karena dia mengaku akulah dia, makanya ditangkap disalib. Berarti yang disalib ini penyesat. Berarti kalian menyembah penyesat. Gitulah kawan. Jangan orang bodoh, kan itu udah tua. Udah dewasa kalian itu. Sedikit lagi kalian mati. Kau pakai otakmu itu sekali-sekali ngomong. Ini bicara masalah agama. Pakai otak. Susah kali diajarin. Kelamaan kalian itu. Perpuluhan tiap bulan. Perpuluhan aja terus kalian kerjakan. Sadari itu isi bibelmu. Kamu gak risih, gak takut itu menyembah penyesat. Kalian gak ada risih, gak ada takut-takutnya gitu. Memanglah kalian ini. Ya, ini Bang Cia Penarok, Muslim apa Kristen? Muslim. Ya, Bang, kebetulan aku Muslim bang. Muslim bang. ya, ada yang mau disampaikan Bang? Boleh, boleh bang. Wabarakatuh. Kalaupun boleh aku mau menyampaikan sedikit bang. Boleh nggak bang? Silakan. Oh, iya bang. Iya bang. Bagi aku nih Muslim, artinya kalau menurut aku bang, agama itu adalah sebuah petunjuk bang. Sebuah petunjuk kita hidup di belantara apa ya? Belantara dunia ini agar kita tidak tersesat. Artinya tidak ada Muslim, tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, semuanya bagus bang. Kita kalau Mana ada selain Islam bagus lo, dari mana lo dapat? Aneh lagi ini, Islam dari mana kau? Islam dari mana kau? Ngapain dikasih Udah kau ke gereja sana, cebok di gereja sana kau cebok, colok pantat pendeta sana, jilat tangan mudah kau turun.
Kok agama? Semua agama sama. Berarti kau mengakui itu kalau Yesus itu Tuhanmu. Dongo, dompala, kardoba. Udah kau belum disunat, yang kau banyak cerita. Menjadi narasumber sunat pun tidak. Gimana ceritanya? Yang tidak sunat itu anak usia sampai 5 tahun. Jadi bagi saya, meskipun kalian itu sudah sedikit lagi meninggalkan dunia ini, kalau kau belum sunat kan itu masih bayi dia pandangan saya, ngerti nggak? Si anak-anak kau itu. Cuma karena senjatamu aja sering kau kasih mentega dan minyak kelapa, makanya besar. Otakmu itu masih otak anak-anak kau itu. Oh, semua agama sama. Nenekmu kiper. Kenapa malam ini mereka pada lucu-lucu ya? Iya. Habis makan lintah. Namanya Martin Hanya Muslim. satu agama benar itu cuma satu. Agama Islam aja yang benar. Yang lainnya itu nggak benar. Malam Islam Buki, apa kabar? Apa lagi? Yang sopan Emosi dia. Mau di mute ya? dia. Oh, enggak Kasihan bakal Juma, saya mute. koinnya cuma 400 Juma, hilang pamor. Setan dia Apa muncul. koin? Islam sampah ini. Kok jadi? Pemakan babi, diam. Nenek emosi. Biar dia. aku yang ngadeni tadi santang, biar ku balbal dia. Jangan dia Iya. cuma kebencian doang. Gurunda ini banyak dibenci sama orang-orang Kristen, termasuk pendeta-pendeta di gereja, karena terlalu banyak yang dimualafkan sama Gurunda ini. Ya iyalah, perpuluhan nanti hilang, makanya ditakut. Mantap kali. Cakar aja nanti kalau udah naik muka. Aku cakar, aku telan pun Bang Cuma. Ya, kunyah dan anunya, ginjalnya. Kalau mereka kurang ngajar. Malah Jadi baru masalah. Apalagi si Daniel yang bodoh gitu diangkat juga ke atas buat malu aja. Madam, Lagi gimana? Menangis kau? madam, Madam. Noten ini kok nggak otaknya yang gila? Siapa yang gila ya? jangan emosi madam. Keluar paus tuh. Kalau kalian Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Yang tadi Muslim siapa atau tuh, Kristen Bang? ini? Yang bilang Kristen itu siapa Bang? Biarin Bang, udah Bang, biarin Bang. Oh Enggak, Muslim dia. masalahnya saya orang Si Minang. mau datang soalnya. besok muncul dia. Waalaikumsalam. Bembung. Syukran, Bembung. insyaallah. Noten ini. Madam, jangan marah-marah madam. Udah malam. Ini Muslim atau Kristen kau? Kristen dia yang tadi. Oh, masih aja kok Kristen. Udah dibilang berkali-kali. Tetap aja kau ya, kafir. Tenang. Ya sopan. Jangan ribut. Udah malam. Takut dia. Memang sekali-kali harus dikerasi orang-orang ini. Ada pokoknya memang kan ya. Bang Juma, tahu nggak kenapa aku keras? Bukan kita benci ya. Kadang-kadang gini orang. Mau berantem. Bunda mau berantem nih. Bukan. Sebentar Saya Akang. naikin tuh. Ya. Tuh. Semakin begini saya, semakin benci benci mereka dengan saya. Akhirnya mereka membuka kitabnya. Takut ya. Membuka kitabnya, akhirnya membaca. Baru dia menganggap, oh iya ternyata. Betina. Bodoh makan babi, diam kau. Muhammad mau juga makan babi. Setan, kau yang makan babi monyet. Aku Tuhan kau aja nggak makan babi, kok makan babi? Siapa yang ngajar kau makan babi? Muhammad bilang Siapa dia yang ngajar? melihat Jangan Allah kau ngomong Nabi berkata Muhammad. Kau sekarang saya tanya sama kamu, Tuhan kau Tuhan kau siapa? Tuhan kau siapa? Tuhan kau siapa, setan? Tuhan kau siapa? Oten-oten ini nggak ada ilmu ya. Sok-sok punya congor aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Gurunda Waalaikumsalam semua. warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Ya, Bang Koil. Salam, selamat malam Bang Koil. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Muslim apa Kristen Bang? Bang, maaf sebelumnya Bang. Ini saya nggak terima nih ada orang Minang atau Kristen Bang.
Enggak, dia si Daud itu emang penghujat ya bang, bukan orang Minang gitu. Kalau orang Minang bang, bukan Kristen bang. Kami adat kami bisa disarak, sarak kami bisa di Kitabul panas ya nengoknya bang. Jadi kalau yang kayak gitu abang rekam aja, biar jadi penistaan kan bang? Penipu itu bang, biarin aja penipu itu bang. Iya, saya nggak suka dia nama Bang Minang bang, sakit kata kita bang. Bang Bung, Supron. Oke lah bang, saya mau bilang itu aja bang. Terima kasih banyak. Salam Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantu turunkan bang. Ya. Nah, Supron bang. Lihat tuh, lu ngebahas koin. Kita itu nggak usah ngemis guys. Masya Allah. Emangnya Kristen miskin-miskin? Iyalah, konten yang mau diskusi aja yang naik lah, nggak usah yang kayak gitu-gituan lah. Yo, Kristen yang mau diskusi aja yang naik ya. Aneh ini. Kafir. Yang Muslim tahan dulu ya. Terlalu Naik kafir. Minta naik. Nyerocos aja, tantrum kesurupan, serangan jantung kalian naik ke atas. Masih mau kau datang besok kah? Takut. Daniel, kalau mau diskusi saya naikin ya. Kalau tantrum saya turunin. Saya nggak mau ngelayanin orang-orang dungu. Diskusi aja, silakan bertanya aja. Yuk bertanya aja lu. Daniel. Ya. Silakan bertanya aja lu, nggak usah apa namanya, nggak usah tantrum, nggak usah ini, diskusi aja, lu bertanya aja. Enggak ada, aku itu cuma tuh kalau narasikan ayat ya setidaknya dibaca agak lengkap gitu, jangan hanya Yesus berkata, begitu. waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Kan itu, ucapan itu jelas. Nah, dari data ini, ucapan Yesus ini, diketahui bahwa penyesat itu mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Yang ditangkap untuk disalibkan itu mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Yang itu baca semua, jangan itu aja baca. Punya kewajiban cuma jangan baca comet. Kan beda itu ayatnya yang tadi sama yang ada pengakuan Tuhan Yesus itu kan lain lagi ayatnya. Loh kok lain lagi, kan Yesusnya memberikan pengajaran kepada muridnya. Penyesat itu mengaku Yesus dan penyesat itu berkata, akulah dia. Iya, itu benar kan lain lagi ayatnya. Benar nggak? Tunggu dulu, akui dulu. Benar tidak penyesatnya mengaku Yesus dan berkata, akulah dia? Benar nggak? Iya itu di ayat lain. Bagus. Sekarang pertanyaan saya. Sekarang tolong kamu tunjukkan di dalam Bibelmu sendiri siapa yang memenuhi nubuatan Yesus yang mengaku Yesus dan mengatakan akulah dia. Coba. Kan kamu bilang kan Yesus ngaku kan gitu. Tunjukkan, baca. Kan itu dari dua ayat itu. Dari dua perikop itu yang kamu ambil itu, yang kamu comot saya itu. sudah menunjukkan data kok. Yohanes 18 nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8 kau baca. Yang perikop yang kedua nih yang kamu narasikan. Ya kau baca lah. Ku tampar juga sendal nanti kau. Bacalah kau sendiri. Ya itu yang saya bilang kan, kamu yang menarasikan. Ya baca. Kau baca. Kewajiban membaca. Kau baca itu kitabmu. Itu surat kabarmu kau baca. Kau baca. Yang punya kewajiban. Udah kau turun. Nanti kuludai mukamu. Turun.
kau pula suruh baca-baca. Iya, nggak cocok dia naik ke sini Bang Juma, nggak usah dinaikin. Akang, ngapain sih? Mau diskusi atau apa sih orang-orang ini? Dasar pemakan asu. Diajak diskusi baik-baik, ngeyel. Saya sudah hampir 1 jam di sini loh. Dari tadi narasiku itu aja terus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Yang berkata, memakai nama aku dan berkata akulah dia. Ya tinggal kau selesaikan kasus itu. Tampar juga pakai sendal nanti lama-lama. Baik-baik kalian itu nggak sanggup kalian itu. Memang harus dijahatin kalian itu. Dibaiki, diajak diskusi baik-baik nggak bisa. Malah ngajak bodoh. Kami punya sisi baik, kami punya sisi yang tidak baik. Ambillah sisi baik dari kami ini. Jangan kau pancam untuk menjadi jahat. Karena ulah kalian sendiri. Yesusnya berkata, Lukas 21:8, wahai muridku, bukan Kristen yang Yesus peringatkan. Justru Kristenlah penyesat itu. Yesus memperingati murid-muridnya Bani Israel. Yahudi, ngerti nggak kalian Bani Israel? Yahudi kalau nggak paham. Yang tidak makan babi, orang yang bersunat itu. Yang hari Sabtu dia ibadah. Tempat ibadahnya namanya Mikdas, sinagoge. Itu yang Yesus itu berkata kepada mereka, bukan kepada Kristen. Justru Kristen ini yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Itu kata Yesus kepada Yahudi. Maksudnya waspadalah kepada Kristen. Itu kesimpulannya. Paham kalian? Jadi orang-orang Yahudi ini diminta oleh Yesus untuk waspada kepada orang Kristen. Puas. Dijabarkan baik-baik, nggak mau mendengar. Udah kau tanggapi itu, silakan. Ya, ini ada Andre. Selamat malam Andre. Andre. Selamat malam Pak. Shalom. Dari Kristen. Ya, malam. Salam Pak. Iya, silakan. Iya, salam. Iya. Pak, ini mengangkat orang awam Pak. Ya, tapi setidaknya Anda mau belajar dan menggunakan akal. Saya lebih hargai daripada orang yang sok pintar, tidak bawa otak, sombong lagi. Silakan, Bung. Iya, aku menanggapi tema aja Pak. Ya, silakan. Ajaran mana yang menyesatkan? Itu dasar Bapak buat kayak gitu apa Pak? Apa? Gimana? Dasar Bapak mengatakan mengatakan tema itu apa? Dasarnya itu nasihat Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian Bani Israel, membawa namaku dan berkata akulah dia. Satu-satunya agama yang membawa nama Yesus kepada Bani Israel hanya Kristen. Tidak ada agama lain, cuman kalian. Berarti menurut kesimpulan saya, agama yang harus diwaspadai ya kalian, agama Kristen ini. Kenapa? Karena kalian mengikuti penyesat. Penyesat yang mengaku akulah dia justru kau tuhankan, kawan. Akulah dia itu siapa Pak? Akulah dia penyesat itu. Penyesat itu siapa? Penyesat itu yang mengaku akulah dia. Iya, dia itu siapa? Dia itu penyesat. Ya bukan Yesus kan? Bukan Yesus. Yesus mana ada penyesat? Masalahnya apa? Yang penyesat itu yang mengaku Yesus, tetapi bukan Yesus. Ciri-cirinya mengaku akulah dia. Siapa yang menggenapi itu? Yang disalib itu. Yang disalib Kalau itu Anda kan kalau Anda menggunakan otak, akal, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu memakai nama siapa? Bom atau Yesus? Nabi palsu itu Pak, bukan. Jangan lari nabi palsu dulu, jangan nabi palsu. Penyesat dulu yang kamu bahas. Penyesat itu orang-orang yang menggunakan nama Yesus. Bagus. Tetapi, Berarti
berarti orang ini berarti penyesat ini bernama siapa? Ya, tetapi bukan dari Yesus. Enggak, saya tanya dulu saudara. Penyesat itu mengaku siapa? Nabi palsu, ya Yesus. Mengaku siapa? Masa dia mengaku akulah nabi palsu? Gimana sih? Jadi gini, dia mengaku dia menggunakan nama siapa? Bentar dulu. Gini Pak Juma. Jadi ayat itu ingin mengatakan ada nabi palsu. Dia menyatakan dirinya menyembuhkan orang. Oke, kalau begitu, kalau begitu Nabi palsu itu datang kepada murid Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang datang ke murid Yesus pada abad pertama? Itu Nabi Muhammad atau Paulus? Oh, tidak bisa. Inilah kalian kalau tidak menggunakan otak. Kutanya dulu samamu. Yesus ketika menjadi guru, dia mengajar kepada Yahudi atau kepada Kristen? Yahudi. Nah, itu pintar. Yang barusan ngomong ini, kok pintar siapa sih? Memang gitu Pak, karena gini Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya ulang. Iya. Yesus mengajar Yahudi atau Yesus mengajar Kristen? Yahudi, karena Yahudi dari Kristen. Ya, Yahudi. Berarti nabi palsunya datang kepada siapa? Kepada Yahudi atau kepada orang-orang yang pakai namanya, Pak. Mati meja. Nabi palsunya ini datang kepada murid Yesus. Dabling Pak, Dabling Andreas. Gini. Nabi palsunya ini. Aku jelaskan. Nabi palsunya ini, kan Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Nabi palsunya datang kepada siapa? Iya, kepada Bapak juga. Itu berlaku sekarang. Udahlah, kau turun lah, kau benjol otak kau berarti. Kau turun, kau dongok berarti sama seperti pemakan babi yang lain berarti. Masakan Yesus berpesan kepada orang Yahudi di abad pertama, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Terus Anda mengatakan nabi palsu yang datang kepada abad 2020. Kan bonyok otak kau itu. Kebanyakan makan pantat asu ya gitu. Otakmu nggak berfungsi. Nggak, jadi gini Bang, izin Bang. Mereka ini jadi orang ini selalu bilang begini, mereka tuh berpikir Nabi palsu itu Nabi Muhammad. Padahal yang dibicarain adalah di zaman itu. Di zaman itu siapa? Si Paulus dong. Paulus yang merubah konsep ajaran Yesus. Makanya dibaca kitabmu itu. Nah, pintar. Konsep ajaran Yesus dan konsep ajaran Paulus, kau cek tuh di Bible-mu, ditulis. Mampus, masih mau datang besok. Kau lihat itu. Buat suatu table A, table B. Apa perkataan Yesus, apa perkataan Paulus, kau samakan. Sama atau tidak? Kalau tidak sama, berarti udah dijelaskan orang Parisi siapa? Kau bilang pula Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh di Arab, bodoh. Sudah diingatkan oleh Yesus, hati-hati dengan orang Parisi, datang kepada muridnya. Emang ada Nabi Muhammad zaman itu? Kau bilang Nabi Muhammad di tahun berapa dia datang, bodoh? Udah dibilang orang Parisi, bilang lagi Nabi palsu Nabi Muhammad. Pakai dong otakmu kalau ngomong. Mbak Aisyah, siapa itu ngomong sih, yang mana itu ngomong itu? Aisyah. Apa sih? Ngapa kau? Tadi kau bilang yang menyesatkan itu siapa yang menyesatkan sekarang? Tanya dulu. Paulus. Mau aku bacakan konsepsi Paulus sama konsepsi Yesus sama apa enggak? Bacakan. Paulus perjanjian baru. Ya, Paulus perjanjian baru. Yang kau bilang perjanjian lama. Emang Paulus kau itu bisa merubah perjanjian baru, perjanjian lama? Emang Yesus, Paulus kau tuh Tuhan? Lebih hebat dari Tuhan ya? Hah? Kau bilang Tuhan kau Yesus? Sebentar. Kau bilang Yesus, kau bilang Tuhan kau Yesus. Kenapa kau ikuti omongan si Paulus? Hah? Emang pernah namanya si Paulus tuh diucapkan Yesus dalam hidup? Pernah dia? Coba. Kau dengari dulu. Sebentar, aku bacakan ya konsep ajaran Yesus sama Paulus biar kau tahu apa bedanya. Kita tuh kalau ngomong nggak cuma ngomong. Nih ya, aku bilang ya. Kita lihat aja satu poin ya. Bang Juma, izin ya Bang Juma.
Lanjut, lempar panci kalau perlu. Iya, kalau bisa pun aku lemparkan di meja ini. Panci aja, panci. Nih, oke, ini ya, kita sebutkan ya, tentang 5 ayat nih ya. Dari situ kau pakai ya, kau harus jujur ya. Kalau nggak jujur kau awas ya. Yesus mengaku dirinya adalah utusan Tuhan dan sekalipun nggak pernah bilang dia disembah. Di dalam Matius 5, kau diam dulu, aku ngomong. Ini bencong kali kau, aku ngomong tuh kau diam. Aduh. Kalau orang ngomong tuh diam kamu. Dari sana mamam tuh sama kau. Dibilangin bencong emang enak. Matius 15:24. Ini kitab kau loh. Kalau nggak hafal kau, kemana aja kau selama ini? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15:24. Lari itu. Aduh, memang ini bencong atau laki-laki kau? Aku kalau ngomong kok diam. Tadi kau bahas nabi palsu, sekarang kau lari kok. Masalah. Aku bilang konsep ajaran Yesus dan Paulus. Kita ngomongin Paulus, bodoh. Ya itu aja nih bahas masalah nabi palsu. Kau yang mana mau kau bicarain? Nabi palsu? Nabi palsu? Kemari. Sekarang Yesus kau bilang siapa? Siapa? Berhati-hati dengan siapa? Orang Arab? Hah? Nabi Muhammad dari mana? Parisi atau Arab? Bodoh, botol. Sekarang kau tunjukkan dulu. Sekarang aku tanya sama kau. Siapa orang Parisi? Siapa orang Parisi? Siapa orang Parisi? Siapa orang Parisi dalam Bible kau? Cepat jawab, jawab. Siapa orang Parisi dalam Bible kau? Cepat. Cepat jawab. Jawab. Sekarang kau tanya. Sekarang kau tanya. Punya ginjalnya. Di dalam Alkitab. Katanya. Suara dia lebih kok kayak si Elia suara kau, lebih tegas suara aku. Tanda-tanda nabi palsu itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Ya udah, kau dengar dulu aku ngomong. Kau yang dengar aku tadi duluan, aku perempuan. Kau perempuan apa laki-laki kau? Kau bawa perempuan di sini kau digilir sama kau ini. Udah dia muncung kau itu, dia muncung kau. Saya bertanya, udah. Di dalam Bible kau, apa kata Yesus kau? Berhati-hati kepada kaum siapa? Kaum siapa dia? Aduh. Kaum siapa? Jawab, jangan adu-adu kau. Kaum siapa? Bisa nggak kau dengar aku ngomong sekali? Kau yang dengar, aku lagi ngomong, kau dengar. Aku ngomong, kau dengar. Sekarang bertanya aku sama kamu. Di dalam Bible kamu, Yesus kau bilang berhati-hati dengan kaum mana? Kaum mana? Arab atau Parisi? Sekarang gini. Nggak usah kau dulu. Jawab. Aku mau monyet. Jawab monyet. Kau memang monyet. Gede kali aku lihatnya. Mamam tuh. Udah ditanya di dalam Bible kamu, Yesus kau, kan aku bertanya, kau jawab. Yesus kau bilang berhati-hati dengan kaum apa di dalam Bible kau? Parisi atau Arab? Jawab. Arab. Tahu kau? Arab. Memang muncung kau penjajah kau, setan kau, makan babi kau. Aku ngomong ada alasannya. Makan babi kau, setan, iblis kau, kafir kau, setan. Dalilnya Parisi kok larinya ke Arab. Memang penipu, orang ini kalau nggak menipu makanya nggak menjajah, makanya nenek moyang kau itu penjajah, bos setan. Itu kan ayat untuk yang akan datang, banyak nabi penyesat. Bodoh kau kepada murid-murid, emang murid-muridnya akan datang, bodoh. Muhammad itu penyesat. Anjing kau setan. Kau dengarkan dulu aku. Makan anjing kau. Tunjukkan dulu di Alkitab. Makan anjing kau. Sabar. Enggak, kan memang anjing yang dimakan. Aku nggak menghina dia, memang makan anjing dia. Itu kan realita. Selain anjing dia juga monyet karena nggak ngerti bahasa Indonesia dia. Ya, dia bener. pahamnya bahasa domba, maklum. Bener. Maklum lah ya, kita nggak bisa bahasa domba, belum belajar bahasa domba, kus mana ya? Ya, bentar, izin. Ini ada up to you, Muslim apa Kristen? Minta naik. Nggak, gini lah. Aku klarifikasi sebentar ya teman-teman. Jadi gini, kita kan bicaranya konteks Babel, benar nggak Bang Juma? Masalah pertanyaan Yesus, apa kata Yesus? Berhati-hatilah dengan kaum apa? Kok dibilangnya Arab? Apa nggak menipu dia? Kayak gini ajaran penipu. Up to you, selamat malam, up to you. Selamat malam. Malam. Abang dan ibu-ibu. Iya. Mohon maaf, mungkin saya bisa waktu sebentar saja. Mau berdiskusi kah, Bang? Betul, Bang. Betul. Boleh berdiskusi dengan Gurunda Bang Zuma, ya. Nggak perasaan ibu-ibu cuma satu loh, Bang. Jangan ibu-ibu, ibu aja.
bapak-bapak dan ibu, bukan ibu-ibu. Madam aja dulu. Oke, mau berdiskusi dengan Ibu Asia? Saya monitor aja, monitor. Baik, Gurunda. Sambil pegang pentungan. Iya, bener Bang. Beleng-beleng Bang orang ini Bang, beleng-beleng. Terima kasih. Tapi diskusinya pakai dalil dan data ya, apple to apple ya. Ya, apple to apple. Jangan kayak tadi, jangan seperti ini lah. Jangan seperti Andreas tadi. Andreas tadi itu kayak seperti mama-mama Facebook gitu loh ya. Baik Bang. Ya, Oke, lanjut Bunda Asia. Oke. Mungkin terima kasih. Sesuai data ya Bang ya, sesuai data ya Bang. Baik. Siapapun yang bisa menjawab, mungkin saya akan masuk Islam deh. Tuh nggak perlu Bang. Akalnya dulu dilurusin Bang. Gampangnya masuk Islam. Baik, begini. Sejarah Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kalau saya mendengar di khutbah pada hari Jumat, mendengar bahwa di dalam khutbah itu Nabi Muhammad diantar oleh malaikat Jibril. Namun diceritakan malaikat Jibril tidak sampai ke langit ketujuh. Padahal Nabi Muhammad ceritanya naik ke langit ketujuh dan sampai di Sidratul Muntaha, ya kan? Kemudian kenapa malaikat Jibril tidak bisa tembus ke langit ketujuh, tidak bisa ke Sidratul Muntaha pada saat Nabi Muhammad ketemu Allah? Itu yang pertama cerita saya dengar. Terus kemudian yang kedua, saya baca Al-Quran di surat Al-Isra ayat 1 bahwa Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik dari langit 1 sampai ke 7 sampai Sidratul Muntaha. Pertanyaannya, yang pertama, apakah memang benar malaikat Jibril tidak bisa menembus langit ke-7 ketemu Allah? Itu yang pertama dulu Bang, mohon dijawab sehingga akal dan pikiran kita, saya bisa menerima itu Bang. Nanti ada pertanyaan kedua, mungkin mohon jawaban dan pencerahan dari abang-abang dan apa tadi ya, madam ya. Baik, terima kasih Bang. Oke, siapa yang mau jawab? Nake? Gurunda aja, Aku ya? Gurunda ya. Oke, baik. Jadi ketika Anda membaca Al-Quranul Karim, surah Al-Isra, di situ sudah jelas dikatakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Ketika Allah menghendaki memperjalankan Nabi Muhammad, itulah yang terjadi. Lantas kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya kenapa malaikat Jibril? Lah kan yang diminta untuk diperjalankan adalah Nabi Muhammad, bukan malaikat Jibril. Dan yang diperintahkan kemudian untuk menerima perintah sholat kan Nabi Muhammad, bukan malaikat Jibril. Kenapa ini bisa terjadi? Ya bukan hak kita untuk bertanya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan la yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanyai tentang apapun yang dikerjakan oleh Allah. Kita tidak punya hak bertanya kenapa malaikat Jibril tidak lanjut, kenapa hanya Nabi Muhammad. Ya itu pekerjaan Allah. Allah yang memperjalankan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah yang maha kuasa perjalankan hambanya, apa yang diragukan? Sedangkan dalam konsep Kristen yang tidak masuk akal, Tuhan turun menjadi bayi. Kenapa bisa menjadi bayi? Karena Tuhan itu sendiri yang mau, tapi diterima. Sedangkan Allah yang Maha Kuasa memperjalankan manusia dari bumi ke langit, tidak masuk di otaknya. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia dan dibunuh oleh manusia, masuk di otaknya. Jadi ini hanya karena penolakan aja. Bagi kami umat Islam, terkait dengan Isra Mi'raj ini, la yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanyai tentang apa yang Allah kerjakan. Maha suci Allah yang telah mengerjakan, di mana Allah memperjalankan hambanya. Apa yang mustahil bagi Allah dalam masalah pekerjaan? Allah Maha Kuasa.
Seperti itu, Bung. Silakan. Baik Bang, terima kasih penjelasannya Bang. Jadi sementara saya masih berkecamuk dengan pemikiran bahwa ada kontradiksi di situ. Kalau memang benar sejarah itu malaikat Jibril tidak bisa ketemu Allah karena dikatakan pada khutbah itu saya mendengarnya bahwa malaikat Jibril akan hancur pada saat melewati langit ketujuh. Nah, kontradiksinya bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dari Allah melalui malaikat Jibril. Kalau Jibril saja tidak bisa ketemu Allah, terus Al-Quran diturunkan, bagaimana caranya malaikat Jibril ketemu Allah? Begitu Bang yang kedua pertanyaan Bang. Aku boleh nambahin dikit Bang Juma? Iya, silakan. Jadi begini ya, kata Jibril kepada Nabi Muhammad, saya hanya bisa mengantarkan sampai di sini ya, katanya. Naiklah Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Yang kemudian, di langit pertama dia bertemu dengan Nabi Adam. Setelah dia bertemu dengan Nabi Adam, dia naik ke langit kedua, dia bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Setelah itu, dia bertemu di langit ketiga dengan Nabi Yusuf. Setelah itu, dia pergi ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Setelah itu, naiklah dia ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Dan langit keenam, bertemu Nabi Musa. Dan yang terakhir, ketujuh, dia bertemu Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim yang sekaligus menemaninya ke Sidratul Muntaha. Jadi Bapak harus tahu ya, Jibril itu mempunyai tugas, bukan tidak bisa. Jadi kalau Bapak ingin kalau ingin berdiskusi itu, jangan ucapan individual dimasukkan ke dalam ajaran Al-Quran. Jadi Bapak bilang tadi ada kontradiksi. Kontradiksi itu kalau ucapan dari ayat 1 sama ayat 5 itu bertentangan. Tetapi kalau ucapan seseorang yang nggak ada hubungannya dengan Al-Quran, jangan Bapak bilang itu kontradiksi. Karena kontradiksi itu adalah keterangan dalam suatu kitab suci yang bertentangan informasinya. Jadi kalau Bapak bilang tadi berbicara dan mendengarkan seorang ustadz atau siapalah aku nggak tahu, dan Bapak sampaikan ke dalam Al-Quran, itu nggak apple to apple pertanyaannya Pak. Lanjut Bang Juma. Iya, Masya Allah. Jadi terkait dengan pertanyaan Anda yang kedua, tadi saya sudah katakan kepada saudara, Al-Quran menjelaskan la yus'al amma yaf'al. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatunya, tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Mengenai Al-Quran yang diwahyukan kemudian oleh Allah, Al-Quran menjelaskan, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Allah yang mengizinkan, maka bisa terjadi. Kalau Allah sudah mengizinkannya, apapun bisa terjadi. Allah sudah izinkan itu. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman. Jadi atas izin Allah, Al-Quran diwahyukan melalui Roh Kudus untuk sampai kepada Nabi Muhammad dengan izin Allah. Apa yang salah di sana? Apa yang diragukan di sana? Allah yang memberikan kemudian izin kepada Roh Kudus untuk menyampaikan Al-Quran itu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazzalahu ala qalbika biiznillah, dengan izin Allah. Tidak ada masalah di situ. Silakan. Baik Bang Suma dan Madam, terima kasih penjelasannya. Mungkin saya bisa terima ya penjelasan itu. Terus kemudian mungkin bisa jelaskan kepada saya supaya saya bisa berhijrah ke Muslim misalkan.
yang jadi patokan utama dalam Islam itu perbedaan Kristen dengan Islam yang paling inti apa? Sehingga saya bisa menerima mungkin Islam dari hati saya yang paling dalam. Terima kasih. Dijelaskan. Baik. Yang pertama terkait dengan cakupan ajaran. Yang menjadi cakupan ajaran di sini adalah Yesus itu datang untuk Bani Israel. Nabi Muhammad datang untuk Bani Adam. Kalau Bani Israel berarti hanya keturunan Israel, Yakub, 12 suku Bani Israel atau 12 suku dari Bani Yakub. Matius 15 nomor 24. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Sedangkan Nabi Muhammad, Al-Quran surah Al-Araf ayat 158, sesungguhnya wahai manusia, aku diutus oleh Allah untuk kepada kalian seluruhnya. Makanya Nabi Muhammad itu dalam cakupan ajarannya untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam, sudah benar. Karena Islam memang diwahyukan untuk seluruh orang. Tapi kalau ada orang masuk yang menjadi Yahudi, nggak bisa. Karena mereka bukan keturunan Yehuda, bukan keturunan Israel, Yakub. Kalau ada orang menjadi Nasrani, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka bukan orang-orang yang berasal dari Nazaret. Jadi harus Islam. Karena hanya Islamlah yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Itu cakupan yang pertama. Yang kedua, tentang konsep Tuhan. Pencipta langit dan bumi itu Ahad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Kul huwallahu Ahad. Jadi Tuhan itu tunggal, absolut. Tidak berbagi, tidak berbilang, tidak bersekutu. Dan itu diajarkan oleh Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau sudah ada penekanan satu-satunya berarti nggak ada dua-duanya. Nah inilah yang diterangkan dalam Al-Quran, dalam ilmu Tauhid. Tidak ada lain. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan selain daripada aku. Akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah itu konsep bertuhan. Kemudian konsep peribadatan. Seluruh kemudian peribadatan, penghambaan manusia itu harus tertuju kepada satu hakikat Tuhan saja. Bukan kepada dua hakikat atau tiga pribadi, tetapi hanya kepada satu hakikat saja. Dan seluruh rangkaian ibadah yang terjadi, yang diadakan, itu tergantung kepada sang yang hakikat yang tunggal tadi. Allahus Samad. Seluruhnya hanya ada rangkaiannya kepada yang satu tadi ini. Orang yang menyembah sapi, orang yang